Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Jemaat yang terkasih. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus
yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuh. Yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini jelas mengingatkan kepada kita bahwa penguasaan diri makin sulit ditemukan pada zaman ini. Orang percaya pun banyak yang disetir dan rem kehidupannya sudah melenceng. Sebab apa? Sebab moto hidup kebanyakan orang zaman ini adalah menikmati apa yang tersedia, turuti apa yang kamu inginkan. Nah, Paulus menyoroti dua hal yang tentangnya kita paling mudah lepas kendali: makanan dan seks. Bisa kita tambahkan dalam konteks ini belanja, hiburan, dan semacam itu. Makan dan seks adalah kebutuhan tubuh. Keduanya berbentuk hasrat atau dorongan kuat yang dalam kondisi tubuh tertentu bisa sangat kuat dan mendesak agar dipuaskan. Celakanya, orang di Korintus beranggapan bahwa seperti halnya rasa lapar, dorongan untuk cari makan, munculnya hasrat seks pun membuat orang dapat dibenarkan untuk mencari pemuasannya juga. Dalam kasus di Korintus, mereka bisa pergi ke ritual di kuil-kuil berhala Yunani yang menyediakan pelacur bakti. Paulus menolak cara berpikir demikian. Selain perut tidak identik dengan seks, keduanya harus tunduk kepada Tuhan yang menciptakan hasrat badani dengan maksud dan aturan masing-masing. Nah, bagaimana kita bisa belajar menguasai diri? Pertama, ingat, meski semuanya baik, tetapi tidak semuanya berguna. Kedua, meski semuanya baik, tetapi kita tidak boleh mengizinkan hasrat dan kebutuhan memperbudak kita. Mengapa? Karena kita milik Tuhan. Seluruh hasrat badani kita harus seirama hasrat rohani kita, yaitu mengalami perkenanan Tuhan yang memberi arti dan memuliakan tubuh. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh menikmati udara yang sejuk, kami diberikan kesehatan, kami boleh bangun dari istirahat kami. Dan pagi ini, sebelum kami melangkah keluar, kami mau berdoa untuk segala sesuatu yang ada di sekeliling kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabangnya yang sedang sakit. Mari Tuhan lawat, Tuhan berkati. Yang bergumul dalam perekonomian, Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha mereka. Apapun yang sedang dihadapi oleh umat-Mu saat ini, Tuhan, kami tahu ada banyak perkara yang sulit kami pahami dan kami mengerti. Tetapi di dalam Kristus kami percaya dan yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami, bahkan memeluk kami dalam segala kerapuhan kami. Biarlah hidup kami pun memancarkan terang kasih-Mu. Berikan kepada kami hati yang lemah lembut, penuh dengan pengampunan, kasih, sabar terhadap yang lain. Sehingga kami sebagai umat-Mu terus menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.